Kemerdekaan Indonesia dapat dicapai akibat bantuan seluruh elemen masyarakat, mulai dari laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, semuanya terlibat untuk membebaskan bangsa dari jeratan para penjajah, termasuk pula para keturunan Tionghoa yang menetap di tanah air. Siapa sajakah tokoh keturunan Tionghoa terlibat dalam mencapai kemerdekaan Republik Indonesia? Simak daftarnya berikut ini. Yang pertama, jika kamu berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Kalibata, Jakarta, kamu akan menemukan nisan bertuliskan nama John Lai, nama yang tak umum untuk orang Indonesia. Ini karena John Lai atau yang kerap dipanggil Daniel Dharma adalah pejuang keturunan Tionghoa. Lahir di Manado pada tanggal 9 Maret tahun 1911, John Lai merupakan perwira Angkatan Laut RI di masa penjajahan Jepang. Kedua, So Bun Seng sebenarnya merupakan penggiat seni di masa penjajahan Belanda. Ia aktif dalam kelompok sandiwara bernama Dardanella di Aceh pada tahun 1920-an. Dari situlah sikap anti-Belanda dan rasa cintanya terhadap tanah air tumbuh. Sekitar tahun 1926, ia pindah ke Padang, Sumatera Barat dan bergabung ke dalam kelompok gerilya yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ismail Lengah. Bun Seng yang berbakat dalam sandiwara pun mendapatkan tugas memata-matai Pao Antui, sebutan untuk kelompok Tionghoa yang pro terhadap Belanda. Langkah Bun Seng dalam membela NKRI terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan, ia bergabung dengan Batalion Pagar Ruyung, terlibat dalam menumpaskan pemberontakan DITI, dan berbagai aktivitas berbahaya lain demi mencapai Indonesia yang benar-benar merdeka. Ketiga, Chia Giok Toam atau yang dikenal sebagai Basuki Hidayat adalah pejuang keturunan Tionghoa yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Lelaki kelahiran 1927 ini telah terlibat dalam pertempuran melawan Belanda sejak berusia 18 tahun. Saat itu ia bergabung dalam pasukan 19 Korps Mahasiswa Jawa Timur, CMDT. Perjuangan Basuki Hidayat terus berlanjut hingga tahun 1950. Ia melaksanakan tugas terakhirnya sebagai pasukan gerilya CMDT. Setelahnya, ia resmi mundur dari dunia militer dengan pangkat terakhirnya yakni Letnan II, Letda, untuk melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Pada tahun 1958, Chia Giok Toam menerima sejumlah tanda kehormatan atas jasa-jasanya sebagai pejuang kemerdekaan. Di antaranya adalah Satya Lencana Perang Kemerdekaan Kedua, anggota veteran RI, serta Satya Lencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer ke-1. Ia juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur dalam peti berhiaskan bendera merah putih. Keempat, nama Suhok Gi mungkin sudah tak asing lagi bagimu. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran kemerdekaan, Suhok Gi adalah tokoh keturunan Tionghoa yang patut untuk diteladani. Lahir di Jakarta, tanggal 17 Desember tahun 1942, Suhok Gi adalah aktivis reformasi yang menentang kediktatoran pemerintahan Indonesia saat itu. Ia sangat gencar menyuarakan pemikirannya melalui tulisan yang dipublikasikan di koran Kompas, Sinar Harapan, Harian Kami, Mahasiswa Indonesia, hingga Indonesia Raya. Itulah nama-nama pejuang Indonesia keturunan Tionghoa yang tim Gempita temukan, dan masih banyak lagi. Tunggu nanti ya.